berdemokrasi. Kira-kira ketika kita berpolitik atau paling tidak kita simpatisan atau pengamat atau apalah, kira-kira itu bisa apa enggak dipraktekkan pada dunia empirik? Nah nanti pertanyaannya yang jawab biar dokter kita. Kenapa ini? Padahal kata kunci berdemokrasi tadi itu, hormatilah, dengarlah pendapat orang lain walaupun saya tidak sependapat. Kita sepakat untuk tidak sepakat, hormati itu. Yang kedua, hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kaitannya dengan Pancasila. Karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Itu etika dasar ketika kita berpolitik. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Bisakah kita berbicara NKRI harga mati ketika kita berpolitik tanpa etika dan tanpa budaya? Karena kalau sudah bicara politik praktis, itu tidak ada bisa tidak ada etika, bisa tidak ada benar atau salah. Yang penting menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi sepanjang tidak menguntungkan, walaupun itu beretika, walaupun itu berbudaya, walaupun itu benar, tidak saya pakai. Karena tidak menguntungkan. Tapi pada saat yang sama, walaupun itu tidak etis, salah, keliru, tidak berbudaya, tetapi itu menguntungkan, diambil. Nah ini problemnya kan di situ. Jadi bisa pagi tahu, sore tempe, bunyinya tahu lagi, pindah ke beli. Kemarin lawan jadi kapan, kemarin kapan jadi lawan. Nah ini, karena prinsipnya tadi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Gimana kalau dikaitkan dengan etika dan budaya? Kan jauh sekali antara harapan dan kenyataan, ada gap. Nah, gapnya itu kita diskusikan. Terus yang ketiga, solidaritas bangsa. Mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Tadi sudah ya. Keempat, demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit yang dapat menentukan dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana tujuan mereka dipimpin. Jadi logikanya pemimpin itu kita yang mencari untuk memimpin kita. Tapi prakteknya kan tidak. Nah ini ada sedikit cerita. Mungkin di Pemalang bisa terjadi atau tidak, ada fenomena atau tidak. Saya kebetulan di daerah Purwodadi Grobogan ketika Pilkades, nah ini kan sangat hakiki. Ketika Pilkades biasanya dari kaum perempuan, biasanya guru, bidan atau istri PNS, guru, bidan atau istri PNS. Ibu ini didatangi oleh masyarakatnya. Bu, panjenengan nyalon Kades. Jawabannya ibu sederhana, saya tidak punya dana, saya tidak punya uang, saya tidak punya modal. Nah, demokrasi yang benar, hakiki, si komunitas tadi yang meminta ibu ini menjadi Kades, itu dia akan ngomong begini, Bu, tenang Bu, Ibu tidak usah pikir terlalu dalam masalah dana. Bila perlu kami urunan. Bila perlu kami urunan biar ibu bisa maju dan menang. Loh kenapa? Maaf. Kalau yang jadi itu nanti bengkoknya disepak no. Bengkoknya dijual. Isinya jeng-jeng.
minum-minum, katakanlah begitu, yang negatif-negatif. Karena kami komunitas itu mencari pemimpin. Bila perlu berkorban, karena ini menjadi pemimpin kita untuk mengarahkan, menggerakkan, melindungi. Kejadian itu juga di Klaten, cuma di Klaten laki-laki. Apa gak rugi Pak? Apa gak rugi Bu? Tidak, karena saya memang tidak mengeluarkan uang yang untuk politik uang, tapi ongkos politik biasa lah, datang disuguhi yang biasa. Itu ongkos politik. Kenapa tidak rugi? Karena setengah bengkoknya saya kembalikan ke desa. Cukup saya separuh aja. Di Klaten 3/4 saya kembalikan karena di sana ada karyawan. Saya cukup 1/4. Yang 3/4 saya kembalikan ke NKMD atau kas desa atau apa. Kembali enggak. Nah ini loh. Di Pemalang pertanyaannya apa masih mungkin, apa masih ada? Bukan sebaliknya, wani piro. Wani piro. Apalagi ada teori, nanti kalau salah kalau saya baca teori saya harus hati-hati karena ada akademisi. Ada teori public choice, pilihan publik yang sudah menggandeng atau mengait-kaitkan politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dipakai di dunia politik. Jadi ketika Anda diajak berpartisipasi di bidang politik, pertanyaannya, saya dapat apa? Wani piro? Besok ada sosialisasi, besok ada uang sakunya enggak, ada uang transportnya enggak, ada uang bensinnya enggak, ada kaosnya enggak, wah macam-macam belum apa-apa begitu. Korlapnya ya butuh nyewa truk 3 untuk beli nasi bungkus dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sudah diperhitungkan dengan asas-asas ekonomi. Padahal bicara masalah politik. Terus yang kelima, keadilan sosial merupakan norma paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial mencegah kita bangsa ini untuk perpecahan. Mungkinkah ketika kita bicara politik praktis yang mestinya mencari pemimpin untuk memimpin kita, menggerakkan ekonomi, menggerakkan agar daerahnya sejahtera, mungkin ketika kita bicara itu perpecahan itu juga akan bisa dikendalikan dengan baik. Langsung ke tuntutan etika politik. Perspektif etika politik mengandung 3 tuntutan. Yang pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, ya jelas etikanya begitu tuntutannya. Kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan, dan ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. 3 tuntutan itu saling terkait, hidup baik bersama dan untuk orang lain. Langsung ke budaya politik. Kejadian pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia merupakan amanah dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pertanyaannya, meski sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pergantian sejak Bung Karno sebagai presiden pertama sampai dengan presiden ke-7 Jokowi, selalu terdapat kejadian tidak semestinya justru oleh elit pimpinan negara, dan hal ini menjadi cermin bagi rakyat bagaimana membangun karakter, etika, dan budaya politik dalam berdemokrasi. Nanti mungkin bisa dikupas, suksesi itu kok mesti di Pemalang ini mudah-mudahan karena Pak Junedi sudah 2 kali atau pertarungan lebih terbuka, atau ada 2 kandidat yang sama-sama kuat. Kalau perseorangan kelihatannya sudah tertutup karena pendaftaran sudah ditutup, hanya beberapa 4 pasang kalau nggak salah di Solo sama Demak. Nah, ini langsung
Hakikat demokrasi, apa tuh hakikat demokrasi? Pemerintahan dari rakyat. Kalau sudah pemerintahan dari rakyat, logikanya rakyat ikut adil atau ikut mengendalikan. Tapi pertanyaan tadi, Anda sudah saya beli, maka istilahnya ketika kebetulan saya pernah jadi humas DPRD provinsi, itu humas itu kan di muka, ada demo, ada orang protes, ada orang mau menemui anggota dengan menuntut janji, itu lewatnya ke humas dulu. Setelah diseril di humas, diajak dialog apa yang akan dilakukan, ternyata mereka nagih janji rata-rata ketika kampanye itu nanti jalan akan saya perbaiki, nanti ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Tekanin doang, janji itu tinggal janji. Ketika saya ajak bicara atau saya tanya ke anggota dewan, jawabannya sudah saya kasih di depan. DP. Makanya ada istilah orang-orang di kampung yang bilang begini, duitnya sekarang aja. Loh kok sekarang? Nanti kalau Anda sudah jadi naik mobil alus, ngomongnya mobil alus, liwat sudah gak kenal, transaksional udah selesai. Dan apakah mungkin kayak negara kota ya zaman Romawi itu yang hanya sebuah kota pemimpinnya kayak kita lah. Kalau di antara ini sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah kabupaten, kita itu kan yuk cari pemimpin. Nah kita jadi